Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial sharing ya mengenai setting firewall MikroTik sederhana ya. Ini merupakan belajar fundamental dasar banget ya. Ada 3 buah kasus ya, 3 buah pertanyaan, 3 buah skema yang akan saya sampaikan. Ini dasar banget ya. Jadi yang pertama nanti ada sebuah IP-nya adalah 192.168.222.254. ini nanti boleh mengakses MikroTik ya. Jadi IP ini nanti boleh mengakses MikroTik. Sedangkan nanti untuk IP yang sama juga ini tidak boleh mengakses MikroTik. Nah, ini ada perbedaan antara kasus pertama dengan kasus kedua. Aturan pertama dengan aturan kedua sudah berbeda. Nah, yang ketiga, selain IP ini tidak boleh mengakses MikroTik. Nah, ini juga nanti seperti apa maksud kalimat yang ketiga ini? Maksudnya seperti apa? Nah, nanti akan saya simulasikan di di VirtualBox ya, secara virtual. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan buka Winbox ya untuk meremotnya, untuk meremot router MikroTik OS-nya. Kalau router board ya sama menggunakan Winbox. Nah, kita pilih yang bagian IP bukan yang MAC ya. Kalau yang MAC nanti beda cerita karena ini di awal kita memang mau menggunakan IP. Oke. Sebelum masuk kita cek IP-nya apakah satu segmen dengan router MikroTik. Oke. Ini ya IP-nya ya. Sudah saya set 192.168.222.254. Nggak perlu gateway ya karena hanya untuk tes komunikasi ngeremote, bukan untuk internetan. Oke, kalau sudah kita buka Winbox-nya, terus di bagian ini ya kita pilih IP address, kemudian connect. Oke ya, kita bisa buka Winbox. Kemudian sekarang kita akan buat yang namanya firewall. Kemudian di sini kita akan tambahkan chainnya, ini kita pilih input, nggak perlu ngetik ya. Kemudian SRC addressnya ini, source addressnya ini, alamat source-nya ini kita ketik 192.168 IP tadi ya, 222.254. Ini actionnya adalah accept ya, input nih, kemudian accept. Ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Apply oke. Sekarang kita silang, kita buka lagi. Oke, apakah masih bisa meremote? Connect. Oke, berhasil ya. Oke, ini sekarang kita hapus rule-nya, firewall-nya kita hapus. Sekarang kita akan menjawab yang kedua tadi, yang ini ya. Yang pertama tadi sudah, sekarang yang kedua, tidak boleh akses MikroTik. Oke, sekarang kita akan atur dulu ya. Kita akan atur lagi kasus yang kedua. Oke. Kita pilih input, kemudian di sini 192.168.222.254. Di sini actionnya kita pilih drop ya, drop, kemudian apply oke. Sekarang kita silang, kita buka lagi Winbox-nya, kita coba connect pakai IP ini ya, kita connect badala connecting ya, nggak bisa ya. Nah, ini berarti tadi yang kedua ini berfungsi, pengaturan firewall kita berfungsi. Nah, sekarang nggak masuk gimana ini? Nah, karena kita nggak bisa masuk ya, kita pakai MAC aja, kita pakai MAC ya, karena tadi MAC-nya belum kita atur. Ini pernah saya ulas di video sebelumnya. Kalau MAC-nya tetap lewat MAC-nya pengen nggak bisa masuk, sudah pernah saya bahas ya. Ini kalau pakai MAC ya masih bisa karena belum diatur. Oke. Sekarang kita mainkan di bagian firewall-nya ya. Oke, kita hapus ya. Sekarang kita jawab yang ketiga. Ini berarti sudah. Sekarang yang ketiga, selain IP ini tidak boleh mengakses MikroTik. Gampang gini berarti. Oke, kita tambahkan di sininya input, kita masukkan 192.168.222.254 selain. Oke, selain ya, ini di checklist ya, selain tanda seru ya, selain. Oke, ini kita drop. Jadi selain ini di drop
ya. Apply oke. Sekarang pertanyaannya, kalau IP ini sendiri bisa nggak akses connect? Bisa ya, karena IP-nya adalah 192.168.222.254. Coba sekarang kalau IP-nya ini kita ganti. Misalnya 253. Oke, 253 apakah bisa mengakses mikrotik? Ya. Tidak bisa. Ya. Nah, ini berhasil berarti ya. Nah, settingan ini berlaku untuk jaringan statik ataupun untuk jaringan yang DHCP modelnya ya. Jadi walaupun ada klien yang DHCP tetap dia akan kekunci di settingan mikrotiknya ya. Artinya konfigurasinya berfungsi gitu. Kalau ini tadi kan pengalamannya secara statis ya, statik. Kalau mau DHCP ya tetap sama konsepnya ya, tetap aja. IP ini cek di pengaturan routernya seperti ini ya, maka dia akan mengikuti pengaturan yang di router mikrotik itu. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, sederhana tadi ya terkait 3 rule ya. Yang pertama adalah IP yang boleh mengakses mikrotik, kemudian IP yang tidak boleh mengakses mikrotik, dan selain IP ini diblok tadi ya. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi